Martin Paz, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Martin Paes akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia. Meski tak bisa dimainkan melawan Arab Saudi Jumat dini hari WIB, namun kiper FC Dallas itu tetap mengikuti latihan rutin. Sebab Paes nantinya disiapkan saat timnas Garuda menjamu Australia di SUGBK Jakarta 10 September. Namun yang menjadi perhatian warganet adalah Martin Paes ternyata satu kamar dengan Sandy Walsh. Pemain yang memperkuat klub Liga Pro Belgia KV Mechelen itu selama ini terkenal sebagai sosok yang usil. Sontak saja, unggahan itu mendapat respon beragam warganet di kolom komentar. Coba tebak apakah Martin Paes akan diajak goyang daboy bareng Sandy? Tulis salah satu netizen. Kisah haru Shin Tae-yong izinkan pemain timnas Indonesia jalani umrah jelang lawan timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu diketahui akan digelar di Stadion King Abdullah City, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Jelang laga tersebut, para pemain timnas Indonesia sudah terbang ke Arab Saudi. Selain untuk mematangkan persiapan, sejumlah pemain juga terlihat menjalani umrah terlebih dahulu. Momen para pemain timnas Indonesia menjalani umrah ini turut diunggah di akun Instagram resmi timnas Indonesia. Sebanyak 14 pemain kompak dan khusyuk memanjatkan doa saat mengelilingi Ka'bah. Ke-14 pemain yang menjalani ibadah umrah itu adalah Rizky Ridho, Ragnar Orat Manggoen, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argowinata, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Dimas Derajat, Muhammad Adi Satrio, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umrah. Belasan pemain pun menjalani umrah pada Senin 2 September 2024. Hari ini pagi jam 8 sampai 12 ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umrah dan sekaligus berdoa bersama, saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar, jelas Sumarji. Aksi Shin Tae-yong yang menginstruksikan pemain muslim di timnas Indonesia untuk jalani ibadah umrah jelang melawan Arab Saudi ini pun jadi sorotan. Banyak netizen terkagum dengan sikap pelatih timnas Indonesia itu. Luar biasa ya STY jadi pelatih utama. Terharu banget ada tambahan agenda buat umrah. Tulis netizen memuji aksi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia masih membutuhkan pemain naturalisasi baru untuk semakin membuat Shin Tae-yong pede menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi adalah bek tengah milik FC Twente yakni Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu saat ini status kewarganegaraannya masih Belanda dan ada rencana dari Erick Thohir untuk dapat menaturalisasikannya. Kabar mengenai kemungkinan Maes Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia pertama kali disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Menurutnya, Maes Hilgers direncanakan akan datang ke Indonesia dalam rangka FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan September 2024 ini. Meskipun telah lama menjadi incaran pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Maes Hilgers belum memberikan kepastian apakah akan menerima tawaran tersebut. Dengan kedatangan Maes Hilgers dalam skuad timnas Indonesia, diprediksi lini belakang timnas Indonesia semakin kokoh. Para fans timnas Indonesia pun sangat antusias menyambut potensi kualitas yang akan ditambahkan oleh pemain-pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers. Gelandang asal Belanda pengagum Neymar Jr., Loek Schiffer, mengaku siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia sangat bahagia jika nantinya mendapat kesempatan membela skuad Garuda. PSSI belum hubungi saya, tapi Fardi Bakdim sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardi. Kami sempat ngobrol beberapa kali, kata Loek Schiffer.
Tentunya saya terbuka. Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda. Namun, realistis melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia opsi yang bagus. Lanjut gelandang berusia 19 tahun ini. Darah Indonesia Lokschiever berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Beberapa bulan yang lalu, kedua orang tuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia. Ketika ditanya siapa pemain favoritnya, Lokschiever menyebut nama pemain Al Hilal dan timnas Brasil, Neymar Jr. Tak heran, gaya permainan Lokschiever selintas seperti ex-bintang Barcelona tersebut. Baru berusia 19 tahun, Lokschiever dapat dijadikan tenaga jangka panjang bagi timnas Indonesia. Jika dibutuhkan, tenaganya dapat diandalkan untuk timnas Indonesia U20. Bek muda timnas Indonesia, Rizky Ridho dianggap sudah selevel dengan Jordi Amat. Hal itu diungkapkan salah satu asisten Shin Tae-yong, Sophie Imam Faisal. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang berkembang berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Ia mampu bersaing di lini belakang skuad Garuda, meski banyak saingan. Buktinya, pemain yang berkarir di Persija Jakarta ini masih menjadi andalan mengawal lini pertahanan, walau ada nama-nama seperti Jordi Amat, Jay Idzes, Justin Hubner, hingga Elkan Baggett. Menurut asisten Shin Tae-yong yang bernama Sophie Imam Faisal, Ridho adalah pemain yang memang punya perbedaan luar biasa. Sebab, mantan pelatih fisik Persis Solo itu sudah mengenal Ridho sejak bermain di timnas Indonesia U19 dalam 4 tahun lalu. Lebih lanjut, bek berusia 22 tahun ini dikatakan sudah sekelas Jordi Amat. Apalagi keahliannya soal umpan jarak jauh. Rizky Ridho sendiri diprediksi masih akan menjadi andalan Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok Mace Hilgers kembali mencuri perhatian. Itu setelah bek tengah FC20 tersebut memasang hashtag Praktukita Garuda dalam unggahan terbarunya di Instagram. Sejumlah netizen menilai hashtag itu merupakan kode Mace Hilgers siap menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika benar Mace kelak dinaturalisasi, pemain 22 tahun itu bakal membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh bersama nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Baggett, Rizky Ridho, Jay Idzes, dan Justin Hubner. Mace Hilgers juga bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Saat ini nilai pasar Mace mencapai 104,29 miliar. Mace Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Mace Hilgers masuk tim senior FC Twente sejak 2020. Saat ini Twente menduduki peringkat 3 klasemen sementara Eredivisie di bawah PSV Eindhoven dan Feyenoord. Sebagai bek tengah, permainan Mace Hilgers dikenal ngotot dan tanpa kompromi, namun memiliki ketenangan luar biasa. Tak heran jika pemain berpostur 180 cm itu menjadi pilihan utama mengawal pertahanan FC Twente sejak beberapa musim terakhir.